Film dibuka dengan menunjukkan seorang bumil muda sedang berada di tengah hutan bersama keponakannya. Angel? Suasana yang asri, indah, hening, tak ramai penduduk tersebut rupanya bukan seperti yang bumil ini kira. She's hydrated. Tak berlangsung lama ia merasakan seperti ada yang mengintipnya dari arah semak-semak. Mengira itu adalah keponakannya yang sedang bermain bebas di sekitar area ini, ternyata yang muncul ialah sosok psikopat dengan kostum selaras dengan warna lingkungannya. Bumil tersebut langsung panik berlari sambil berteriak memanggil keponakannya yang sedang bermain di sekitar lokasi. Karena tak melihat tanda-tanda keponakannya, bumil tersebut memutuskan untuk sembunyi sejenak. Dan ya, tak lama kemudian muncullah psikopat tepat di depan arahnya. Beruntungnya bumil ini mampu menahan kepanikannya sehingga tak lama kemudian psikopat tersebut pergi. Tak berlangsung lama muncullah keponakannya tersebut. Ia memanggil si bumil ini dengan nada yang lumayan keras, sehingga sempat dilarang oleh si bumil ini agar keponakannya tidak berisik mengingat psikopat masih berada di sekitar lokasi. Namun ternyata dari belakang tiba-tiba muncullah psikopat tersebut lalu menangkap si bumil. Bahkan lebih sadisnya lagi, psikopat tersebut mengambil janin yang dikandung oleh si bumil ini, hingga keadaan si bumil sakaratul maut. Setelah insiden tersebut, beritanya menjadi viral dari berbagai media. Namun hingga saat ini belum diinformasikan kepastian penangkapan terhadap psikopat tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Inilah Home. Berlatar di negara Amerika Serikat, cerita akan berfokus pada seorang wanita bernama Haley tapi bukan Maggie. Haley ialah kekasih Raymond yang kali ini ia akan mengunjungi kakaknya di pedesaan. Namun di tengah perjalanan mereka harus diberhentikan oleh pihak kepolisian mirip kakek kura-kura, sebut saja namanya Umar. Umar sendiri ternyata sudah mengenal Haley yang rupanya Haley ini merupakan tawanan yang sedang dalam masa rehabilitasi. We got one more month. I'm doing pretty good. I really am this time. I know. Setelah beberapa menit berbincang, Raymond dan Haley kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di lokasi, Raymond memperkenalkan Haley pada kakaknya yang bernama Martha. Raymond juga menitipkan Haley pada Martha karena ia akan melanjutkan pekerjaannya sebagai pendonor darah di rumah sakit Chippenham. Kini tinggallah Martha dan Haley di rumah. Ketika Haley masuk, ia agak ngeri melihat kondisi sekitar ruangan rumahnya yang penuh dengan koleksi-koleksi bekas perburuan. Sehingga membuat Haley kebelet pipis lalu izin pada Martha pergi ke kamar mandi. Sambil jalan, Haley menemukan sebuah ruangan yang terkunci seperti ada rahasia di balik kamar tersebut. Namun rasa ingin tahu Haley harus terhenti ketika Martha melarang Haley mendekati ruangannya. That's my brother. Singkat waktu, Martha mengajak Haley ngopi di halaman depan. Mereka ngobrol sambil bercanda sampai suatu ketika Haley melihat ada seorang sosok misterius dari balik pohon yang seperti memperhatikan mereka berdua. There's someone in the bush. Sehingga Martha memberanikan diri mengecek di sekitar semak-semak tersebut. Akan tetapi tidak ada seorang pun di sana, sehingga Martha mengajak Haley masuk rumah kembali. Di dalam, Haley kembali melihat sekitar ruangan yang kali ini ia melihat beberapa foto-foto. Martha pun menjelaskan bahwa itu merupakan foto Grimes, si pemburu yang menyewakan kabin kepadanya. That's the owner, Joe Grimes, and his hunting buddy.
Lalu tak lama kemudian ada seseorang mengetuk pintu kabinnya. Ketika ditanya siapa yang datang, tidak ada respon sama sekali. Sehingga Hailey bersiap dengan tongkat baseballnya untuk berjaga-jaga jika itu adalah orang misterius yang memantaunya tadi. Ketika Martha membukakan pintu, ternyata yang datang ialah tetangga sebelah tak jauh dari rumah kabinnya. Ia bernama Loretta bersama putrinya di dalam mobil bernama Patty. Namun obrolan mereka tak berlangsung lama karena Loretta didesak oleh Patty untuk segera mengajaknya pulang. Should have beat her when she was little. Singkat waktu, Martha kembali berbincang santai di dalam rumah. Kali ini Martha bercerita tentang latar belakang keluarganya bahwa sebenarnya Raymond dan Martha merupakan kakak adik yang sama-sama diangkat oleh ayah tirinya. Jadi mereka bukanlah kakak adik dalam rahim yang sama. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Patty sedang mengantar kue keping coklat kepada Martha. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari arah semak-semak. Patty mengira itu adalah ulah temannya yang usil. Ketika ia mengecek ke semak-semak, ternyata tidak ada siapapun di sana. Beralih pada Hailey dan Martha yang asik berjoget, mereka mendengar ada yang mengetuk pintunya kembali. Martha mengira kue keping coklat dari Loretta telah sampai. Namun ketika Martha membukakan pintu, betapa kagetnya ternyata si Kopet dengan kostum anehnya muncul di hadapan mereka. Sontak membuat Hailey panik lalu menghempaskan tongkat baseballnya ke arah si Kopet tersebut. Akan tetapi bukannya mengenai si Kopet, pukulan Hailey malah mengenai Martha hingga tak sadarkan diri. Setelah Hailey berhasil menutup pintunya, rupanya si Kopet ini masih berada di sekitar pintu. Hailey panik sepanik-paniknya, bahkan Hailey nyaris tak memiliki mata sebelah ketika ia mengintip keberadaan si Kopet melalui celah gagang pintu. Di tengah kepanikan, Hailey mendengar suara Patty dari luar rumah. Ia tidak langsung membukakan pintu, melainkan melihat situasi melalui celah gagang pintunya. Really good. Somebody in there? Dan ya, dugaannya benar, ternyata si Kopet tersebut masih memantau dari jarak jauh. Entah apa motif si Kopet ini, mengapa ia hanya menargetkan Hailey sedangkan jelas-jelas ada Patty bisa ia jadikan sasaran. Dari sini Hailey mengerti bahwa si Kopet ini hanya mengincar dirinya. Namun ketika Patty melihat ada sosok si Kopet tepat di belakangnya, ia langsung berteriak ketakutan. Beruntungnya Hailey dengan cepat menarik masuk ke dalam kabin sebelum si Kopet menangkapnya. Di dalam kabin, Hailey mencoba menenangkan Patty. Ia berjanji akan mengantarnya pulang. Hailey bertanya pada Patty apakah keluarganya memiliki persenjataan di sini. Patty menjelaskan bahwa ayahnya menyimpan sebuah senapan di dalam ruangan rahasia. Lantas Hailey pun meminta agar Patty mengantarnya. Ketika ruangan rahasia tersebut terbuka, Hailey syok melihat isi ruangan yang sangat menyeramkan. Banyak hewan-hewan hasil perburuan di Quality beserta mesin jahit berbercak marjan. Setelah itu Hailey mengambil senapannya. Tak lama ia mendengar sebuah gergaji dari atap tepat di atas mereka berdua. Sontak Hailey mengajak Patty keluar lalu kembali mengunci ruangan tersebut. Kemudian Hailey memiliki sebuah rencana. Menurut Hailey ini kesempatan mereka berdua untuk segera kabur. Sehingga Hailey memiliki gambaran bahwa saat ini si Kopet sedang membuat jalannya melalui atap sehingga kita bisa kabur melalui pintu belakang menuju rumah Patty. Akan tetapi mereka mendengar suara ketukan dari luar rumah, yaitu Loretta sedang mencari Patty yang mungkin khawatir karena terlalu lama mengantar kue kepingnya. Patty!
Dan pada saat Heli membukakan pintu berniat menyelamatkan Loretta dari luar, tiba-tiba muncullah psikopat dari atas rumah yang langsung menyandra Loretta mengingat Heli sedang memegang senapan. Sehingga kini tidak ada pilihan lain bagi Heli untuk kembali masuk kabin bersama Patty disertai kesedihan karena mendengar suara kesakitan Loretta dari luar rumah. Anjing, gregetan gua. Singkat cerita, Heli menyuruh Patty bersembunyi di sebuah ruangan. Lalu ia memberanikan diri menantang psikopat dengan berbekalkan shotgun agar psikopat pergi dari hadapannya. Di sisi lain, Patty mendengar suara isak tangis ibunya dekat dari persembunyian. Ia menghampiri ibunya dengan kondisi yang memprihatinkan. Dan ketika Patty mencoba menenangkan ibunya sambil memegang pipinya, tiba-tiba, ya, psikopat tersebut tanpa pandang bulu menarik tangan Patty. Beruntungnya Heli sigap menyelamatkan Patty. Akan tetapi ketika Heli menembakkan senapannya pada psikopat, ternyata senapan tersebut tidak berfungsi sama sekali. Kini Patty memaksa keluar rumah untuk menyelamatkan ibunya. Ketika membuka pintu, betapa kagetnya Heli dan Patty melihat Loretta digantang lehernya oleh psikopat. Melihat Patty sedang menyelamatkan ibunya sendirian sebenarnya membuat Heli tak tega. Namun ia sadar bahwa psikopat hanya mengincar dirinya beserta janin yang ia kandung. Heli pun memilih kembali masuk ke dalam sebelum tertangkap oleh psikopat. Di dalam kabin, Heli bingung harus berbuat apa lagi. Ada senapan tapi rusak juga percuma. Alhasil bermodalkan pisau, ia mencoba memberanikan diri menghampiri psikopat yang seliweran dari arah jendela. Mengira psikopat sudah tidak berada di sekitar jendela, dengan santuinya Heli malah meratapi nasib yang jelas-jelas jendela kabin hanya tertutup papan sebagian saja. Alhasil telinga Heli kini menjadi korban usil psikopat. Anjing ngawri. Singkat waktu, Heli kembali mendengar teriakan Loretta dari luar kabin. Yang kali ini psikopat seperti memberi isyarat pada Heli agar dirinya segera menyerahkan diri daripada nyawa Loretta menjadi sasaran. Tak ingin ada korban jiwa, Heli pun menuruti kemauan psikopat. Ia menghampiri psikopat dengan gentle tanpa menangis layaknya perempuan pada umumnya. Namun ternyata Heli tak serta-merta menyerahkan diri pada psikopat. Ketika psikopat lengah sambil mengelus-elus perut Heli layaknya seperti ayah merindukan anaknya, cuy. Rupanya Heli sudah mempersiapkan sebuah pisau yang kemudian ia tancapkan tepat mengenai telapak tangan psikopat. Mampus. Karena merasa kesakitan dan merasa ditipu oleh Heli, psikopat pun murka hingga mobil yang ia kendarai, ia gaspol sampai kelapa Loretta hancur moncrot tak tersisa. Ngawri. Dan malam pun tiba. Ketika Heli bercermin, ia tak sengaja melihat ada sebuah cahaya sirine polisi tepat di depan rumah. Merasa bantuan telah tiba, Heli berusaha membangunkan Martha lalu pergi menuju mobil polisi tersebut. Ketika dicek, Heli tidak melihat seorang pun di dalamnya, hingga ia merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Ketika Heli akan kembali masuk ke dalam rumah, tiba-tiba, ya, Heli tertangkap oleh psikopat yang tiba-tiba berada di dekatnya. Kemudian psikopat membawa Heli masuk ke dalam rumah. Martha yang baru sadar seperti hendak menghempaskan pisau yang sedang ia pegang ke arah psikopat. Namun tak lama kemudian Umar muncul dengan bekas luka di perut yang sudah dipastikan luka tersebut berasal dari psikopat ketika Heli mengecek mobilnya tak ada orang sama sekali. Kini Umar menodongkan pistol ke arah psikopat dan menyuruh psikopat melepaskan Heli beserta pisau yang sedang ia pegang sekarang.
Umar mengancam jika dalam hitungan ketiga ia tidak segera meletakkan pisau tersebut, Umar akan menembak kepala si Kopet. Dan pada adegan ini kita semua akan dibuat tercengang. Saat hitungan ketiga Umar yang akan menembak kepala si Kopet tersebut, tiba-tiba Martha menancapkan pisau tepat ke arah leher Pak Umar hingga beliau meninggoy di lokasi. Kini muncullah keanehan dalam pikiran Heli. Umar yang jelas-jelas mau menolong malah ditikam Martha sampai meninggoy. Sehingga muncullah fakta yang sebenarnya. Betapa kagetnya Heli ketika si Kopet tersebut membuka topengnya. Yang rupanya si Kopet yang selama ini meneror bahkan membahayakan nyawanya tersebut ialah Raymond, kekasihnya saat ini. Anjing. Bahkan lebih bejatnya lagi, ternyata Raymond ini ialah suami Martha yang sama-sama membuat skenario seolah-olah mereka adik kakak di depan Heli selama ini. Di tengah kemesraan Raymond dan Martha, Heli berhasil mendapatkan pistol Pak Umar yang kemudian ia gunakan untuk mengancam mereka berdua supaya ia bisa pergi dari tempat ini. Kalau gua jadi Heli, udah gua door-in kepala mereka satu-satu. Aduh. Kemudian Heli beranjak pergi menuju mobil polisi yang akan ia kendarai. Namun pada saat ia hendak menyalakan mesinnya, rupanya Raymond sudah melepas spare part mobilnya, sehingga rencana Heli untuk kabur harus tertunda. Kan bener kata gua kan, anjing tembak aja udah. Masih dengan pistol yang ia pegang, Heli kemudian kembali mengancam Raymond dengan menyuruh memberikan kunci mobilnya agar ia bisa pergi dari sini. Setelah mendapatkan kuncinya, dengan perasaan kecewa, sakit hati, dikhianati, disakiti, dan lain-lain, Heli pun berhasil kabur dari kabin jahanam tersebut. Namun muncul masalah baru. Ternyata mobil yang dikendarai Heli saat ini sudah disetting oleh Raymond, sehingga jika mobil tersebut melaju lebih dari beberapa mili dari lokasi si pemilik, safety keamanannya akan aktif membuat mobil berhenti dengan sendirinya. Setelah itu Heli turun dari mobilnya sambil mengawasi lokasi sekitar. Tak berlangsung lama muncullah mobil dari arah berlawanan yang akan Heli manfaatkan untuk meminta pertolongan. Akan tetapi lagi-lagi dari belakang si Kopet alias Raymond berhasil menangkap Heli kembali, lalu ia sembunyi di balik pohon. I'm telling you, I saw someone. You're such a drama queen. You're not Kini nasib Heli sangat menyedihkan. Ternyata motif dari Raymond dan Martha menghalalkan segala cara seperti ini ialah menginginkan bayi yang dikandung oleh Heli untuk mereka jadikan hak asuh alias mengakuisisi sebagai anaknya. Sehingga setelah melakukan praktek kebidanan dadakan, pada waktu anak Heli berhasil dilahirkan, mereka berdua merasa sangat bahagia seolah-olah Martha lah yang mengandung serta melahirkan bayi tersebut. Bahkan lebih sadisnya lagi, untuk menghilangkan jejak kriminalnya, Martha menyuruh Raymond menghabisi Heli. You're supposed to bust in, tie us both up, cut out the baby and leave. Karena Raymond tak tega, mengingat Raymond sendiri sebenarnya muncul benih-benih cinta pada Heli sejak mereka berpacaran, Raymond pun hanya mencongkel kedua mata Heli dengan beralasan pada Martha hanya menghilangkan jejak saja, kan gak harus membunuhnya. Anjing si Kopet, anjing. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menggregetkan. Pesan-pesan yang dapat diperoleh dari film ini ialah jangan terlalu gampang percaya pada seseorang, apalagi untuk menjalin hubungan serius, karena kita sendiri tidak tahu latar belakang hubungan lawan jenis kita. Apalagi maaf dalam kondisi hamil lalu dicintai dengan alasan ingin bertanggung jawab. It's bullshit girl. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.